Menjalani rangkaian takdir. Saudaraku, pada hakikat kita hidup di dunia adalah menjalani rangkaian takdir satu ke takdir yang lain. Manusia sebagai makhluk musayyar. Artinya dia tidak bebas menerima dan menolak apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Misalnya warna kulit atau cacat tubuh yang ada. Namun manusia sebagai makhluk mukhayyar. Artinya dia bebas menerima dan menolak kondisi yang melingkupinya. Misalnya melakukan kebaikan seperti kerja keras. Atau berdiam diri tanpa aktivitas sehingga menjadi miskin. Untuk yang pertama, tidak ada pertanggungjawaban terhadap apa yang ada pada dirinya. Sedangkan untuk yang kedua manusia ada keharusan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Saudaraku, ada dua macam takdir yang harus kita pahami. Garis bawah pertama garis bawah adalah takdir garis bawah mubram. Garis bawah yaitu ketentuan Allah Azza wa Jalla yang pasti berlaku. Semua manusia pasti akan menghadapinya. Baik diinginkan ataupun tidak. Serta hal tersebut tidak dapat dihalang atau ditolak oleh sesuatu apapun. Contohnya, perkara jenis kelamin, kelahiran, perkara kematian, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhanku berkata padaku, wahai Muhammad, sesungguhnya aku kalau sudah menentukan sesuatu maka tiada seorang pun yang sanggup menolaknya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, garis bawah adalah takdir mualak. Garis bawah yaitu takdir yang digantung atau bersyarat. Dalam artian ketentuan tersebut bisa terjadi atau tidak terjadi. Bahkan takdir tersebut bergantung kepada usaha manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Ar-Ra'd 11. Mengenai takdir garis bawah mualak garis bawah ini, agama Islam memberikan dua syarat utama untuk mengubah takdir, yaitu dengan cara memperbanyak doa dan bersilaturahmi. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat umul kitab, Lauh Mahfuz. Quran Surat Ar-Ra'd 39. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Quran Al-Mu'min 60. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang mampu menolak takdir Allah kecuali doa, dan tidaklah menambah usia kecuali kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Siapa saja yang ingin dimudahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, iman kepada takdir merupakan bagian dari rukun iman. Pengingkaran terhadap takdir menunjukkan kerusakan iman seseorang. Adakah orang yang mengingkari dan apa akibat dari pengingkaran tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan. Masing-masing umat mempunyai orang-orang majusi. Dan majusi umatku adalah orang-orang yang berkata, tidak ada takdir. Bila mereka sakit, janganlah kalian menjenguknya. Bila mereka mati, janganlah kalian hadiri jenazahnya. Hadis riwayat Ahmad. No. 5548. Syaikh Al-Albani berkata, hadits ini hasan. Saudaraku, jika kita mengingkari takdir maka tebusan dan taubatnya tidak akan diterima. Diriwayatkan dari Umamah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, 3 macam orang yang tidak akan diterima taubat ataupun tebusan mereka. Orang yang durhaka, yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan yang mendustakan takdir. Hadis riwayat Ibnu Abi Hashim di dalam As-Sunnah. Syaikh Al-Albani berkata, hadits ini hasan. Jika kita mengingkari takdir maka akan masuk ke dalam neraka. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla seandainya mengazab penduduk langit dan bumi, tidaklah Dia berbuat zalim. Dan seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya yang diberikan kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka daripada amal-amal mereka. Dan kalaulah seandainya seseorang mempunyai emas sebesar gunung Uhud yang ia infakkan di jalan Allah hingga habis sementara ia tidak beriman kepada takdir baik dan buruk, niscaya ia akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam Musnad Asy-Syamiyyin. Dalam suatu riwayat milik Ibnu Wahab disebutkan, Rasulullah bersabda, barang siapa tidak beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab di dalam Al-Qadar. Nomor 26, Ibnu Abu Hashim di dalam As-Sunnah. Nomor 111,
dan Al-Ajuri di dalam Asy Syariah. 186. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa mengimani segala rangkaian takdir untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.